Ada lagi cerita tentang si Rio. Ini gue mau cerita tentang si Rio. Gue ada keluhan di Rio. Kalau lagi di jalan itu, dia setirnya lari ke kanan sedikit di kecepatan di 60-70 km per jam lah. Ini gue pilih bengkel di daerah BSD tadi yang di pinggir jalan, nggak gue searching sebelumnya, langsung mampir aja. Nah ini kalau lagi jalan di kecepatan 60 ke atas, dia mulai narik ke kanan ya, jadi setirnya tuh mobilnya bergerak ke kanan. Ini mulai proses pengecekan di bengkel spuring ya, nanti biar dicek dulu sama si montirnya apa penyebabnya. Nah ini dia mudah-mudahan penyakit si Rio bisa sembuh ya, atau minimal berkurang lah. Kalau lagi di kecepatan 80 itu terasa, lumayan terasa dia narik ke kanan setirnya, dan mudah-mudahan ini bisa diatasin. Dan gue juga pengen sekalian cek, kan pertama kalinya ini si Rio dilakukan spuring. Kalau untuk balancing dirasa kayaknya nggak perlu ya. Di bengkel ini juga ternyata memang banyak pelek ya. Waduh, menarik. Apakah perlu si Rio kita ganti pelek? Rasanya sih gue masih cocok dengan yang itu. Sini juga ban banyak tersedia nih, ada beberapa brand dari mulai Pirelli, Michelin, CP Radial, Goodyear. Mungkin teman-teman yang daerah BSD sekitaran bisa mampir ke sini. Oke, penyetelan sudah, saatnya pulang. Tadi kata montirnya sudah dilakukan penyetelan dan penyesuaian sesuai keluhan. Ini gue tes langsung karena memang sekalian pulang. Nah, langsung masuk tol. Ternyata hasilnya belum sesuai harapan. Gue bawa di kecepatan 80, 60 sampai dengan 80, setirnya malah terasa lebih ke kanan. Oh, gue cek ternyata juga masih ngebuang ke kanan. Mungkin besok gue balik lagi untuk klaim garansinya, karena ada garansi 1 minggu dari toko. Akhirnya si Rio besok gue datang lagi ke bengkel yang kemarin dengan keluhan yang sama dengan sebelumnya, malah mungkin ini jauh lebih narik ya. Tadi juga terlihat di video setirnya malah lebih ke kanan, miring ke kanan. Ya namanya mobil bekas, inilah ceritanya. Ada aja Rio lo ya, setirnya pakai narik ke kanan segala ya. Untungnya masih bengkelnya masih bertanggung jawab, masih melakukan penyesuaian, disetting ulang agar nanti bisa lebih sesuai lagi seperti yang diharapkan gua. Setirnya bisa lurus, jalannya tidak narik ke kanan ataupun ke kiri. Ya namanya mobil bekas ya. Aduh. Akhirnya setelah gua coba tes jalan-jalan, gak gua ambil video, gua memutuskan untuk lakukan pengecekan di kaki-kaki sesuai saran dari bengkel yang tadi ya. Coba untuk dicek kaki-kakinya. Nah ini gue lakukan pengecekan apakah di kaki-kakinya terdapat kendala sehingga mobil itu terasa narik ke kanan, ngebuang ke kanan. Ini gue bawa masih di BSD, namanya bengkel Lili. Dia spesialis kaki-kaki, kalau nggak salah busing-busing, rekstir dan sebagainya lah. Sama bengkelnya akhirnya setelah dicek kaki-kakinya semuanya aman, insya Allah masih normal. Hanya ada di
power steering. Nah, dia sarankan dia juga untuk lakukan spuring ulang di sampingnya. Itu juga mungkin masih temannya dia ya. Ini masih di bengkel yang sama, di sampingnya aja, hanya beda toko. Ya akhirnya gue turutin karena gue juga mau pulang ya. Karena emang mobil ini mau dipakai. Pokoknya biar pulang langsung terasa enak gitu tuh. Gak apa-apa dah, akhirnya jadi gue keluar duit lagi ya. Karena bengkel yang ini dia setelah ngomong dengan montir yang Lili, dia bisa melakukan penyetelan ulang. Ini gue juga tadi nggak sempet melihat kaki-kakinya ya, yang di bengkel yang sebelumnya. Nah ini gue mau coba intip kaki-kakinya. Gue mau kasih tahu ke temen-temen kalau mobil BNT ini juga kaki-kakinya kayak gimana gitu. Di sini gue mau tunjukin, nah konstruksi suspensi bagian belakang tadi dicek. Nah ini nih dia konstruksinya, dia kalau nggak salah namanya nih independen, suspensinya independen ya. Nah dia ini lumayan berpengaruh ke kestabilan berkendara. Itu yang membedakan rasanya waktu nyetir mobil ini agak lebih stabil. Setelah lakukan pengecekan dan penyesuaian sama bengkel ini dan bayar juga, oh iya untuk ongkosnya tadi spuring di 150 ya. Ini hasilnya. Saatnya gua lakukan pengecekan sambil pulang lagi. Seperti biasa langsung dibawa ke jalan. Ini gua ngetek langsung di jalan tol ya, karena tadi emang jalanannya lumayan padat. Arah pulang di kecepatan yang sama di 60 ke atas, gua rasain jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin kalau yang dari awal keluhan ini masih sedikit membaik lah, 20% lebih membaik, tapi memang tetap terasa ada ngebuangnya ke kanan. Ini tadi pendapat dari montirnya, ini juga berpengaruh dari yang power steering. Nah mungkin PR berikutnya melakukan peremajaan di power steering. Oh ya teman-teman, ini gue mau kasih info, dia ini power steeringnya pakai power steering yang hidrolik ya, bukan yang IPS. Makanya walaupun generasi Skyactiv ini dia tetap sistem steeringnya pakai power steering. Gue juga nanti akan belajar tentang power steering ya. Namanya melihara mobil bekas tidak sepenuhnya sempurna, tetap ada saja kekurangannya. Namun dari situ gue bisa belajar tentang masing-masing part ya, bagian kaki-kaki, permesinan. Kalau memang ada yang aneh-aneh, gue usahain untuk gue bisa ceritain dan berbagi pengalaman ke teman-teman semuanya. Ya, alhamdulillah terasa masih enak, setirnya masih stabil, sedikit lebih baik dari yang sebelumnya. Bannya juga tadi sih masih tebal ya, walaupun bannya nggak sesuai brandnya. Yang belakang ini untuk informasi pakai Michelin, bawaannya waktu gue beli. Yang depan beda, lupa namanya. Itu dia. Sekian dulu untuk vlog si Rio kali ini, ceritanya begitu ya teman-teman. Ini gua arah pulang sekalian tes. Enak mobilnya. Rio ya, ada ceritanya. Nanti cerita apa lagi dari si Rio berikutnya, semoga aja tidak ada cerita yang aneh-aneh. Oke guys, terima kasih.